selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Dewi. Dewi kenapa gak masuk? Sakit. Oke. Baiklah teman-teman, kita doakan bersama ya. Semoga Dewi segera diberikan kesehatan sehingga ia bisa sekolah kembali bersama kita. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu yuk lagunya, yaitu Bangun Pagi. Ayo kita mulai bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Yeay. Oke, tadi siapa yang berangkat sekolah salim dulu sama orang tuanya. Wah, semuanya ternyata salim ya sama orang tuanya. Itu bagus sekali ya. Itu bisa membangun sikap kita sopan dan santun kepada orang tua. Jadi kebiasaan seperti itu harus dibiasakan ya. Sebelum kita pergi, kita harus salam dan pamit terhadap orang tua. Jangan lupa cium tangannya. Oke, di sini kita langsung mulai pelajaran ya. Siapa di sini yang sukunya suku Jawa? Oh, Indra. Indra sukunya suku Jawa. Nah, siapa yang di sini yang sukunya suku Minang? Ah, ya kamu suku Minang ya, Deli. Di sini ada nggak yang selain suku Jawa dan suku Minang? Coba tunjuk tangan. Oh, ya Joko. Oh iya, suku. Kamu dari suku Sunda. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan nama-nama suku yang ada di Indonesia? Ya coba, Joko. Ya benar. Ya coba yang lain. Ya. Bagus sekali, pintar. Nah, jadi suku-suku di Indonesia itu banyak sekali ya. Ada mulai dari suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, Baduy, suku Serawai, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik harus bisa apa? Nah benar, jadi kita harus bisa menjaga kerukunan kita sebagai umat yang berbeda-beda suku dan agama. Kita harus bisa menghargai suku-suku yang lainnya. Jangan sampai kita terpecah belah, baik dari perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, maupun perbedaan-perbedaan seperti budaya, etnis, dan agama. Kita nggak perlu mengolok-ngolok orang lain yang memiliki agama atau suku yang berbeda dengan kita. Paham? Bagus. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Wujud syukur yang dapat kita lakukan adalah dalam bentuk saling menghargai antar suku dan agama, saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Oke, sekarang coba buka buku halaman 58 sampai 59 tentang suku Minang. Kalian bacanya dalam hati aja ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah dibaca tadi mengenai suku Minang? Coba siapa? Nah, ya Joko, silahkan. Benar. Ya. Oke, siapa lagi yang mau nambahin? Ya, silahkan Deli.
Ya, jadi suku Minang atau Minangkabau itu berasal dari Sumatera Barat. Suku ini dikenal sebagai suku perantau yang sudah tersebar di banyak daerah di Indonesia. Sebagian besar orang suku Minang itu bertinggal di daerah Sumatera Barat, separuh dataran Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga negeri sembilan di Malaysia. Oke, sekarang coba siapa yang tahu arti dari kata Minangkabau? Nah, coba Denny, ya. Oke, jadi suku Minangkabau itu berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Minang itu artinya menang dan Kabau itu artinya kerbau. Nama itu berasal dari sebuah legenda. Konon pada abad ke-13, kerajaan Singasari melakukan ekspedisi ke Minangkabau. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat lokal mengusulkan untuk mengadu kerbau Minang dengan kerbau Jawa. Jadi kerbau Minang itu diibaratkan sebagai Minangkabau dan kerbau Jawa itu diibaratkan sebagai kerajaan Singasari. Pasukan Singasari menyetujui usul tersebut dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan masyarakat Minang justru memilih ke anak kerbau yang masih kecil, yang yang lapar dan mencari induknya. Namun sebelum dilepaskan ke dalam arena pertarungan tersebut, si kerbau kecil ini diberikan pisau di tanduknya, sehingga ketika mereka bukan bertempur menurut si anak kerbau ini, tetapi ia menganggap si kerbau besar milik kerajaan Singasari ini merupakan induknya. Jadi dia mencabik-cabik itu induknya dan hendak menyusu. Akhirnya kerbau milik kerajaan Singasari pun kalah oleh kerbau kecil dari suku Minang. Kecemerlangan masyarakat Minang ini pun akhirnya membuat mereka terinspirasi sehingga menjadikan nama Minangkabau sebagai nama suku mereka. Coba apalagi yang paling khas dari suku Minang? Pakaiannya. Jadi pakaian dari suku Minang yang paling terkenal itu yaitu bernama pakaian bundukanduang atau limpapeh rumah nan gadang. Ini memiliki keunikan terutama terletak pada bagian penutup kepalanya yang menyerupai bentuk tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Jadi pakaian bundukanduang ini berasal dari suku Minang yang dikenakan oleh para wanita yang sudah menikah. Tidak hanya itu ya mengenai suku Minang, tetapi masih ada banyak lainnya, mulai dari makanan dan hal-hal lainnya mengenai suku Minang itu masih banyak sekali yang perlu kita bahas. Tapi untuk lebih lanjutnya kalian bisa mencari informasi sendiri, bisa dari orang tua kalian atau dari informasi-informasi dari buku-buku di perpustakaan maupun melalui internet, bisa didampingi oleh orang tua kalian. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu kalian Ibu kasih tugas, silahkan cari dan dapatkan informasi mengenai keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsi kita masing-masing. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 20 menit. Waktunya sudah selesai ya, silahkan kalian kumpul. Jadi, keragaman sosial dan budaya Indonesia dikategorikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul tempat asal dan kebudayaan. Contohnya, suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Batak dan Nias berasal dari Sumatera Utara. Sunda dari Jawa Barat, suku Madura dan Tengger dari Jatim, dan suku Betawi dari Jakarta. Selanjutnya, keragaman bahasa merupakan sebuah alat
merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya seperti bahasa Aceh dari mana? Dari Aceh. Bahasa Batak dari Sumatera Utara. Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Terus bahasa Betawi dari Jakarta, Sunda dari Banten atau Jabar. Bahasa Sunda dari Banten atau dari Jawa Barat. Nah, sekarang rumah adatnya. Rumah adat merupakan tempat tinggal yang mencirikan suatu suku. Setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya. Contohnya seperti rumah bolon berasal dari Sumatera Utara, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah joglo dari Jawa. Selanjutnya, pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku, biasanya digunakan pada waktu-waktu tertentu saja. Contohnya seperti belangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah, baju surjan dan belangkon dari Yogyakarta. Selanjutnya, senjata tradisional merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Makanan khas. Selanjutnya, makanan khas merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas. Contohnya seperti yang sering kita makan, gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Padang, empek-empek dari mana? Dari Palembang. Dapat disimpulkan contoh dari keberagaman sosial dan budaya di Indonesia adalah bahasa daerah, adat istiadatnya, bentuk rumah, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah seperti alat musik, jenis musik, lagu-lagu, cerita rakyat, dan religi. Oke, sekarang kita sudah selesai belajarnya. Nah, sekarang coba seberapa seringkah kita menolong orang yang berbeda agama, suku, dan budaya dengan kita? Sering nggak? Jadi, apa yang akan dilakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di lingkungan kita? Jadi, kita harus sering-sering menolong, tidak hanya kepada orang-orang yang sama suku agamanya dengan kita, tetapi kepada orang-orang yang membutuhkan. Meskipun kita berbeda suku, agama, dan budaya, kita tidak boleh menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling tolong menolong. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa terdapat keberagaman di lingkungan kita? Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita keberagaman, keanekaragaman suku dan budaya. Karena dari situ kita dapat bertemu dengan orang-orang yang berbeda sukunya, sehingga kita bisa mempelajari hal-hal baru. Kita bisa mempelajari banyak hal dari suku-suku mereka. Kita bisa mencicipi aneka makanan, kita bisa bermain dan bersenang-senang bersama mereka walaupun kita berbeda. Sekarang udah selesai kan? Coba siapa yang masih belum paham? Oke, paham semua ya. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan kalian bersihkan sampah-sampah yang ada di bawah kolong meja, yang ada di bawah kursi. Silahkan dibersihkan, diem-diem, gak usah ribut. Ibu itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, selesai. Silahkan duduk sesuai tempat duduknya masing-masing dan duduk yang rapi. Kita akhiri kelas hari ini. Silahkan kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Jangan lupa kalian pulang nanti hati-hati, nggak usah mampir-mampir lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini pulang sambil kita nyanyi lagu Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah